Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini aku dan teman-teman akan menjelaskan tentang pasar modal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Bank dan Lembaga Keuangan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari saya Nurul Bahia dan dua teman lagi saya, Nufaila Mujahidah dan Rara Anggita. Disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menonton. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik berupa saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal di Indonesia merupakan pemberi devisa untuk pembangunan ekonomi. Karena itu, berperan aktif di Indonesia sebagai wahana pengalokasian dana secara efisien, yakni karena investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan atau diperdagangkan di pasar modal dan perusahaan dapat memperoleh dana. Kemudian, perusahaan yang sehat mempunyai prospek yang baik dikarenakan adanya penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi transparan. Kemudian, pasar modal sebagai alternatif investasi. Nah, karena itu dapat memberikan untungan dan sejumlah risiko tertentu. Kemudian nomor 4 ada kondisi good corporate governance, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan, mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan. Kemudian, peningkatan aktivitas ekonomi nasional sebab perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Pasar modal mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu negara, seperti yang pertama, sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat yang disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang murah, mudah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang ketiga, terdorong terciptanya kesempatan berusaha dan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Kemudian, yang terakhir, mempertinggi efisien alokasi sumber produksi. Setelah memahami apa itu pasar modal dan fungsi utama hadirnya sebagai media berinvestasi, suatu pasar modal ini ada untuk mempermudah setiap kegiatan pasar modal agar menjadi lebih teratur, efisien, wajar, dan menghasilkan keuntungan bagi setiap pihak di dalamnya. Tentunya, pasar modal ini bisa berjalan karena adanya kebijakan yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya. Nah, kebijakan ini masuk ke dalam struktur pasar modal sebagai berikut. Yang pertama, ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, yang dikenal saat ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang secara garis besar adalah membina, mengatur, serta mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. Kemudian, Bursa Efek ini menyelenggarakan dan memfasilitasi sistem atau sarana yang bertujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan efek seperti pemodal dan perusahaan. Kemudian lembaga clearing atau penjamin atau LKP dilaksanakan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau yang biasa dikenal KPI sebagai penyedia jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa secara teratur, efisien, dan wajar. Kemudian ada lembaga penyimpanan atau penyelesaian yang disebut dengan LPP, yang ini memiliki layanan jasa meliputi administrasi rekening, efek, distribusi hasil corporate action, penyelesaian transaksi efek, dan masih banyak lainnya. Kemudian ada lembaga penunjang yang membantu kegiatan industri pasar modal agar berjalan secara lancar. Kemudian perusahaan efek atau sekuritas melakukan kegiatan efek meliputi penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek serta manajer investasi. Kemudian profesi penunjang, yaitu perusahaan yang memberikan layanan untuk membantu beberapa hal dalam melancarkan kegiatan efek. Kemudian pemodal atau investor. Nah, ini menanamkan atau menginvestasikan modal pada sekuritas. Kemudian ada emiten, merupakan perusahaan yang mengeluarkan saham atau obligasi untuk dibeli para investor, baik perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, New Classification Sector and Industry. Dalam dunia saham terdapat dua indeks sektoral, yaitu Jakarta Stock Industrial Classification atau JASICA dan IDX
Industrial Classification atau IDX-IC. Jessica telah digunakan sejak tahun 1996, yang kemudian muncullah indeks sektoral baru yang bernama IDX-IC yang diimplementasikan pada tanggal 25 Januari 2021. Selama penggunaannya, IDX-IC digunakan secara bersamaan dengan Jessica sebelum akhirnya Jessica ini dipensiunkan pada tanggal 30 April 2021. Dengan tersedianya produk baru, IDX-IC dapat memperluas basis investor di pasar modal. Selain itu, IDX-IC dimaksudkan untuk memastikan pemangku kepentingan umum membuat perbandingan perusahaan yang lebih konsisten. Lalu perbedaan dari dua sektor ini yaitu IDX-IC menggunakan prinsip eksposur pasar atau jasa akhir yang diproduksi oleh perusahaan tercatat, sedangkan Jessica yang selama ini digunakan mengklasifikasikan emiten per sektor berdasarkan aktivitas ekonominya. Selain itu, IDX-IC melakukan pembagian lebih mendetail yakni dengan 4 tingkat, yaitu sektor, subsektor, industri, dan subindustri. Sedangkan Jessica membagi hanya dengan 2 tingkat, yaitu sektor dan subsektor. Perubahan klasifikasi Jessica dibuktikan selama 2 tahun berturut-turut, sedangkan IDX-IC dilakukan dengan konfirmasi emiten dan laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut. Namun, dari beberapa perbedaan yang ada, Jessica dan IDX-IC memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan laporan keuangan auditan, laporan tahunan, prospektus IPO, dan kuesioner kepada emiten sebagai sumber informasi. Selain itu, evaluasi dan pengumuman sama-sama dilakukan pada bulan April sampai Juni, sedangkan masa berlakunya yakni pada bulan Juli. Selanjutnya, klasifikasi sektor industri di Jessica. Jadi dia ada 3 sektor dan 9 subsektor. Sektor yang pertama yaitu penghasil bahan baku. Subsektornya yaitu pertanian, yaitu usaha di bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Sedangkan pertambangan yaitu usaha seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, dan lain sebagainya. Kemudian sektor yang kedua yaitu manufaktur. Di dalamnya ada industri dasar dan kimia, yaitu usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang masih akan diproses di sektor perekonomian selanjutnya. Kemudian ada aneka industri, yaitu meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan, termasuk juga komponen penunjangnya. Kemudian ada industri barang konsumsi, yaitu usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar atau setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi maupun rumah tangga. Kemudian di sektor jasa ada properti dan real estate, yaitu konstruksi meliputi usaha pembuatan, perbaikan, pembongkaran rumah, dan berbagai jenis gedung. Kemudian ada infrastruktur, utilitas dan transportasi, yaitu usaha yang meliputi penyediaan energi, sarana transportasi dan telekomunikasi, serta bangunan infrastruktur dan jasa penunjangnya. Kemudian ada keuangan, yaitu usaha terkait sektor keuangan meliputi perantara keuangan, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, dan perusahaan investasi. Yang terakhir yaitu perdagangan, jasa dan investasi, yaitu mencakup usaha perdagangan partai besar maupun kecil, serta usaha terkait sektor jasa seperti hotel, restoran, komputer dan perangkatnya, periklanan dan media, serta industri percetakan. Ya, selanjutnya ini ada indeks sektoral di IDX-IC. Di sini ada 11 produk. Yang pertama itu sektor energi, kedua sektor barang baku, ketiga sektor perindustrian, keempat sektor barang konsumen non primer, kelima yaitu sektor barang konsumen primer, keenam sektor kesehatan, ketujuh sektor keuangan, kedelapan sektor properti dan real estate, kesembilan yaitu sektor teknologi, 10 sektor infrastruktur, dan ke-11 sektor transportasi dan logistik. Selanjutnya, acceleration board atau papan akselerasi. Jadi, papan akselerasi merupakan papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah. Selain papan akselerasi, perusahaan juga dapat mencatatkan sahamnya di papan utama atau papan pengembangan. Papan utama ditujukan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record yang baik. Sedangkan papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama. Selanjutnya, manfaat dari papan akselerasi. Manfaat bagi perusahaan tercatat yakni akses permodalan yang lebih besar, kedua, mendorong ekspansi bisnis, dan yang ketiga, mendorong tata kelola perusahaan yang lebih profesional sehingga dapat meningkatkan value dan aspek fundamental perusahaan. Sedangkan bagi investor, manfaatnya yakni pilihan jenis saham atau instrumen investasinya lebih luas, dan kedua, berkontribusi dalam mengembangkan SME atau startup dalam perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu mekanisme pencatatannya. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Jadi perusahaan besar ini peraturannya ada di POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 7 dan 8. Pasal 7 yaitu berbunyi pihak yang dapat menjadi penerbit yaitu perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek. Sedangkan pasal 8 berbunyi perusahaan efek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Poin A, memiliki modal kerja bersih disesuaikan paling sedikit 250 miliar rupiah berdasarkan pemeriksaan bursa efek.
Poin B, memiliki laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam 1 tahun buku terakhir. Dan poin C, menjadi liquidity provider waran terstruktur untuk setiap seri waran terstruktur yang diterbitkan. Sedangkan perusahaan menengah dan perusahaan kecil ini diatur di POJK pasal 78 dan POJK pasal 53 dan 54. Nah, peraturan yang buat pasal 53 dan 54 ini teman-teman bisa lihat ya di tabel kecil di bawah. Nah, kemudian perusahaan besar setelah tahu peraturannya dia bisa mencatatkan perusahaannya itu di papan utama dan papan pengembangan, sedangkan perusahaan menengah dan perusahaan kecil itu dicatat di papan pengembangan dan papan akselerasi. Berikutnya merupakan tabel persyaratan untuk dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia di papan utama, papan pengembangan maupun di papan akselerasi. Jadi di bagian atas itu merupakan di bidang akuntansi dan keuangan. Teman-teman bisa perhatikan ya tabel-tabelnya di sini bagaimana persyaratan di papan utama, papan pengembangan maupun di papan akselerasi. Nah, yang di bagian bawah itu merupakan struktur penawarannya. Jadi jumlah saham yang ditawarkan kepada publik untuk papan utama dan papan pengembangan itu kurang lebih sama ya untuk yang tabel kecil itu. Sedangkan di papan akselerasi itu hanya minimal 20%. Dan untuk pemegang sahamnya di papan utama lebih banyak ya. Di papan pengembangan itu sama dengan atau lebih dari 500 pihak, sedangkan untuk akselerasi itu lebih sedikit, hanya 300 pihak atau lebih. Nah, untuk harga saham perdananya untuk papan utama dan pengembangan itu sama, sedangkan di akselerasi itu lebih kecil, yaitu hanya sama dengan atau lebih dari 50. Nah, untuk bentuk penjaminannya untuk di papan utama dan pengembangan itu sama, yaitu full commitment, sedangkan di akselerasi yaitu best effort. Selanjutnya tabel biaya pencatatan. Bursa Efek menetapkan biaya pencatatan yang lebih rendah untuk pencatatan di papan akselerasi. Bisa dilihat di papan utama dan papan pengembangan, biaya pencatatan yang diperlukan itu kurang lebih sama. Yang membedakan hanya di kriteria biaya pencatatan awal maksimal. Di papan utama membutuhkan 250 juta, sedangkan di papan pengembangan membutuhkan 150 juta. Untuk papan akselerasi, dia ini biaya pencatatannya lebih rendah karena ada beberapa kriteria yang tidak memerlukan biaya pencatatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai capital market instruments atau produk apa saja yang diperdagangkan di pasar modal. Tapi sebelum kita memutuskan untuk membeli instrumen di pasar modal tersebut, ada baiknya kita mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan investasi kita. Jadi apakah kita akan berinvestasi untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Karena ini akan menentukan produk investasi apa yang akan kita beli gitu. Misal, aku mau S2 3 tahun lagi gitu. Jadi apa ya kira-kira instrumennya yang harus aku beli gitu guna mencapai tujuan yang aku pengen gitu. Itu satu. Kedua, kita juga harus menentukan risk appetite kita tuh seperti apa sih gitu. Apakah kita tipe orang yang nggak bisa lihat uang kita tiba-tiba turun 1 juta 2 juta gitu, atau kita yang kayak ya udah 1 juta 2 juta hilang juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini penting banget nih teman-teman untuk ketahui hal ini gitu. Apakah kita termasuk low risk, medium risk, atau high risk gitu. Karena ini akan menentukan produk investasi apa yang cocok untuk kita. Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan juga berapa jumlah uang yang kita miliki gitu. Ini penting banget untuk memisahkan uang untuk investasi yang mana, uang untuk makan yang mana, uang untuk pendidikan yang mana. Karena kenapa? Karena ini untuk menghindari kita menggunakan uang panas nih teman-teman. Nah, ada baiknya ketika kita berinvestasi kita menggunakan uang dingin gitu. Oke, untuk produk investasi yang pertama yaitu ada saham, di mana ini merupakan tanda bukti penyertaan seseorang ataupun suatu badan usaha di dalam suatu perusahaan gitu. Dan sini aku kasih contoh salah satu saham yang ditransaksikan di bursa yaitu dengan kode saham ICBP. Ini dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, mungkin sekarang teman-teman bertanya nih gitu, sebenarnya apa sih keuntungan ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di saham gitu? Nah, sebenarnya ada keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah capital gain. Jadi capital gain itu situasi di mana kita mendapatkan keuntungan di mana harga beli kita itu lebih rendah dibandingkan harga jual kita. Contoh, tadi kan kita udah bahas tentang ICBP nih, saham ICBP. Nah, anggaplah mungkin aku beli saham ICBP di harga 9.000 gitu per lot sahamnya. Nah, kemudian aku jual kembali ketika saham tersebut menyentuh harga 10.000 per lotnya. Jadi aku dapat untung nih 1.000 per lotnya gitu.
Nah, kemudian selain kita dapat untung dari capital gain, itu juga ada keuntungan dari dividen nih teman-teman. Nah, dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Itu keuntungannya ini diambil dari keuntungan dari perusahaan tersebut gitu. Contohnya Bank Mandiri itu sempat melakukan rapat umum pemegang saham tahunan, di mana dalam RUU PSTI tersebut diumumkan bahwa BMRI atau Bank Mandiri ini akan membagikan 60% dari laba bersih tahun buku 2020 sebagai dividen yang akan dibagikan tersebut gitu. Oke, selanjutnya walaupun terdapat keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan dari transaksi kita di saham, nah tapi ada juga nih risiko yang akan mengikuti kita gitu teman-teman. Pokoknya prinsipnya ketika kita berinvestasi itu ada high risk high return. Jadi ketika kita menginginkan returnnya tinggi atau keuntungannya tinggi, maka kita harus siap juga untuk mendapatkan risiko yang tinggi juga gitu. Nah, di sini risiko yang akan kita dapatkan ketika kita berinvestasi di produk investasi saham, yang pertama adalah capital loss, yaitu ketika kita harga beli dari produk yang kita beli itu justru lebih tinggi dibandingkan harga jualnya. Contoh, ketika tadi aku kasih contoh terkait saham ICBP. Anggaplah aku beli saham ICBP ini di harga 10.000 gitu. Lalu aku jual saham ini di harga 9.000. Aku rugi dong. Rugi 1.000 kan ya gitu. Itu namanya capital loss, jadi kerugian. Kalau tadi capital gain keuntungan, capital loss kerugian. Dan kebalik teman-teman gitu. Lalu selanjutnya ada likuidasi. Jadi itu suatu kondisi di mana perusahaan itu mengalami kebangkrutan nih teman-teman. Nah, tadi aku sempat searching juga kalau ada contoh kasus perusahaan yang mengalami likuidasi, itu ada PT Bank Global International. Teman-teman bisa cek kasusnya. Itu ini kasus tahun 2005, di mana Bank Indonesia memutuskan untuk melikuidasi perusahaan ini gitu. Nah, akibatnya ini saham dari perusahaan ini itu dengan kode saham BGIN ini di delisting dari bursa saham gitu. Oke, selanjutnya ada produk investasi yang kedua, yaitu obligasi. Nah, obligasi ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi yang ditujukan kepada pemegang obligasi, di mana di dalamnya berisi perjanjian untuk membayarkan pokok utang tersebut beserta kupon bunga pada waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis obligasi apabila kita mengklasifikasikannya berdasarkan penerbitnya. Yang pertama ada corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, tadi aku juga sempat searching, itu ada Telkom, di mana Telkom ini menerbitkan obligasi senilai 7 triliun rupiah itu pada tahun 2015 gitu. Lalu ada government bonds, atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Ini contohnya tuh kayak ada obligasi retail Indonesia atau ORI ya teman-teman, atau ada jenis-jenis lainnya juga, nanti aku akan jelasin lagi. Yang terakhir ada municipal bonds, atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis obligasi berdasarkan perhitungan imbal hasilnya. Ini dibagi menjadi dua nih teman-teman, ada obligasi konvensional dan juga obligasi syariah. Nah, di sini kalau obligasi konvensional ini contohnya itu adalah ada SBR, ada ORI gitu. Nah, kalau obligasi konvensional ini mereka menggunakan sistem bunga nih, kupon bunga teman-teman. Nah, di sisi lain, kalau misalnya obligasi syariah itu contohnya kayak sukuk retail, sukuk negara retail, ini obligasi syariah ini itu menggunakan sistem bagi hasil gitu. Nah, keempatnya ini merupakan contoh dari government bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya, instrumen investasi yang ketiga itu ada mutual funds, atau mungkin kita kenalnya reksadana kali ya gitu. Nah, ini jadi sebuah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat, di mana nantinya dana tersebut akan diinvestasikan dalam suatu portfolio efek oleh manajer investasi. Nah, teman-teman, reksadana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah reksadana pasar uang atau RDPU, di mana reksadana ini hanya mengalokasikan dananya pada efek bersifat utang dengan jangka waktu itu kurang dari 1 tahun. Nah, di sini aku kasih contoh salah satu produk RDPU, yaitu Sukor Invest Money Market Fund. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income, di mana pada reksadana ini itu mengalokasikan sekurang-kurangnya 80% pada efek bersifat utang gitu. Nah, di sini aku memberikan contoh, yaitu Shailendra pendapatan tetap premium. Kemudian ada reksadana saham, di mana tadi kalau reksadana pendapatan tetap itu mengalokasikan sekurang-kurangnya 80% pada efek bersifat utang. Nah, kalau reksadana saham ini mengalokasikan sekurang-kurangnya 80% pada efek bersifat ekuitas.
Nah, di sini aku kasih contoh salah satu produk reksadana saham yaitu Trim Capital Plus. Nah, selanjutnya ada reksadana campuran, di mana reksadana campuran ini mengalokasikan uangnya pada efek bersifat utang dan juga efek bersifat ekuitas. Ini jadi campuran nih teman-teman. Nah, contoh di sini aku sajikan adalah reksadana campuran dari Mandiri Brawijaya Investa Berimbang. Nah, yang terakhir produk investasinya ada Exchange Traded Fund atau ETF, di mana ini merupakan reksadana dalam bentuk kontrak investasi kolektif yang juga diperdagangkan di pasar modal. Nah, di sini aku kasih contoh salah satu produk ETF yaitu XISR atau Premier ETF Sri Kahati. Nah, kemudian apa sih keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita berinvestasi di ETF? Yang pertama adalah kita dapat melakukan transaksi jual beli selama jam perdagangan seperti saham. Terus yang kedua, manajemen fee-nya juga lebih rendah dibandingkan reksadana. Yang ketiga, satu ETF itu bisa terdiri dari banyak saham. Dan yang keempat adalah informasi terkait ETF ini kita bisa akses dimanapun dan kapanpun gitu. Nah, yang terakhir ada quotes dari Warren Buffett, di mana risk comes from not knowing what you're doing. Jadi ada baiknya sebelum kita melakukan investasi di pasar modal, kita harus tahu dulu produk-produknya apa aja sih gitu. Terus tujuan keuangan kita apa, profil risiko kita apa gitu. Jadi kita nggak gambling juga gitu. Kita nggak ibaratnya nggak beli kucing dalam karung lah gitu teman-teman. Jadi ada baiknya kita investasi dulu dari leher ke atas gitu sebelum kita eksekusi langsung untuk membeli produk-produk yang kita pengenin untuk investasi gitu. Dan juga yang terakhir teman-teman, untuk semua produk yang kami sebutkan di dalam penjelasan dari PowerPoint ini itu tidak rekomendasi jual atau beli ya. Kita cuma mau nyampein contoh-contohnya aja gitu, dan untuk jual dan beli itu kembali lagi ke teman-teman gitu. Terima kasih banyak.